Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ja'ala 'anis sabihi wal masiri wal kufri wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد الكيلة وأقنى به بعد العيلة وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل الطيبين وأصحاب الغر الميامين ما اتثرت عين بالنذر ووعد أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini di dalam bulan Ramadan, di malam yang ke-29, malam ganjil, malam yang berpeluang turun Lailatul Qadar, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk bisa membersamai bulan ini dengan sekian banyak aktivitas ibadah, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan sejak selepas subuh hingga nanti kita akan kembali ke peraduan. Tentu saja tidak setiap orang beruntung bertemu dengan bulan ini di saat sebagiannya harus rela berpisah karena Allah berkenan memanggil mereka terlebih dahulu, yang disebabkan karena faktor usia maupun karena faktor penyakit yang diantaranya juga dipicu oleh suasana atau situasi pandemi yang hari ini juga belum ada kepastian kapan akan selesai. Maka hadirnya kita di sini di tengah pandemi, di saat benar-benar situasinya masih wabah, tentu sebuah kenikmatan tersendiri dan sebuah karunia yang Allah tetapkan kepada kita dan belum tentu diberikan kepada muslim lainnya. Maka syukurilah dan selalu kita bersyukur atas semua nikmat yang luar biasa ini. Tentu saja nikmat Allah yang sangat banyak itu dan tidak bisa kita hitung jumlahnya, sebagaimana yang Allah sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau ingin menghitung nikmatku, tentulah kau tidak akan sanggup. Namun tentu saja setidaknya di antara semua nikmat tadi ada yang bisa kita syukuri yang nampak jelas hari ini, yaitu nikmat sehat. Maka nikmat sehat itu menjadi mahal hari ini. Di saat orang kaya sekalipun bahkan belum tentu mampu memastikan dia sehat dan baik-baik saja. Namun hari ini kita sehat, itu sebuah karunia yang harus tidak henti-hentinya kita syukuri. Ingat, domba tak lari karena diikat tali, maka nikmat tidak kabur karena diikat syukur. Jadi kita harus bersyukur agar nikmat yang Allah beri tidak kabur. Ya, itu salah satu bentuk cara kita memastikan rizki ini tetap diberikan.
Sehingga kalau kita luput bersyukur, tentu kita nanti mengalami apa yang dinamakan kehilangan, penyesalan di kemudian hari tidak berguna. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya, rizki. Barang siapa yang kufur maka nikmat azabku amatlah pedih. Ketahuilah bahwa azabku amat pedih. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya yang setia mendampingi beliau di dalam berdakwah, menjadi qudwah hasanah, menjadi penyampai risalah tak kenal lelah, yang tentu saja juga ada di antara mereka para sahabat yang setia menemani dan tidak pernah letih dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah. Hari ini kita sudah berada di detik-detik perpisahan dengan Ramadan. Ramadan tinggal 2 hari lagi. Tentu kita sebagiannya ada yang merasa sedih karena harus berpisah dengan bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Tapi tidak sedikit juga yang berpisah dengan Ramadan merasa gembira karena hilang semua kewajiban, tuntas sudah semua beban, tak lagi harus menahan minum dan makan di siang hari, malamnya pun tak perlu harus berlama-lama berdiri untuk sholat malam atau tarawih. Maka patut untuk juga kita pahami dan maknai bahwa bertemu dengan Ramadan adalah nikmat dan karunia tersendiri. Sesungguhnya bertemu dengan Ramadan dia juga adalah nikmat sebagaimana nikmat sehat, sebagaimana nikmat kita diberikan nafas, kemampuan mengecap, mendengar, melihat. Kemampuan itu sama, setara. Nikmat bertemu dengan Ramadan setara dengan nikmat-nikmat tadi. Maka bertemu dengan Ramadan harus juga kita syukuri sebagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk lahiriah maupun batiniah. Mengapa saya katakan bahwa bertemu dengan Ramadan itu adalah nikmat yang juga sama seperti nikmat-nikmat kesehatan, pendengaran, penglihatan? Karena tentu saja di dalam Ramadan, walaupun hanya setahun sekali, tidak sebagaimana nikmat yang lain yang sehari-hari kita rasakan, tetapi makna yang terkandung di dalam bulan ini begitu luar biasa. Manfaat yang terkandung di dalamnya begitu luar biasa. Sampai-sampai Allah harus mengatakan kutiba alaikumusiyam kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan, telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tentu saja maksud dan tujuan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita menjadi mukmin yang muttaqin. Pertanyaannya adalah apakah kita
ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, atau buat kita dia hanya sekedar penyebutan saja sebagaimana status muslim pada umumnya? Antum Islam, ana Islam. Antum Muslim, ana Muslim. Kalau ditanya apakah antum bertakwa, saya bertakwa. Sehingga banyak para koruptor yang juga waktu diambil sumpahnya dengan Alkitab merasa bahwa mereka orang bertakwa, tapi begitu sudah dikorupsi, ya sama-sama tahu. Dana Asabri itu Pak yang dikorupsi, dana pensiunan para veteran itu luar biasa. Itu saya bacanya sampai, jadi orang yang korupsi mungkin dia merasa dengan dihukum selesai urusannya, tapi orang-orang yang terzolimi, karena diantara para veteran itu dia hanya menerima 75% saja dari yang seharusnya dia terima, hanya karena uangnya sudah habis dikorupsi. Bayangkan dampak kerusakan dari perilaku orang-orang fasik yang tidak bertakwa, menyebabkan kesulitan bukan hanya bagi satu generasi tapi generasi berikutnya. Maka orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang juga memastikan dirinya selalu takut kepada Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi. Bukan saja ketika sumpah jabatan, bukan saja ketika berada di depan pengadilan, tetapi bahkan ketika seorang diri, ketika harus berada di luar pengawasan manusia. Hari ini Pak, Bu, kalau saya tanya, siapa yang tahu kalau Bapak dan Ibu berpuasa? Siapa yang tahu kalau Bapak dan Ibu berpuasa? Nggak ada yang tahu. Dan nggak ada yang tahu juga kalau Bapak dan Ibu minum tanpa sepengetahuan yang lain. Karena yang tahu Bapak dan Ibu berpuasa adalah Allah dan diri kita sendiri. Dan inilah amalan-amalan orang bertakwa, yang dia tidak perlu kontrol dari manusia. Dia berangkat dari kesadaran sendiri, dia berangkat dari kemampuan menerjemahkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga dia terbangun motivasi untuk beramal tanpa harus diawasi. Baginya cukup Allah sebagai pengawas. Sehingga ketika Allah menyebut target dari puasa la'allakum tattaqun, menjadikan kita bertakwa, maka kita harus paham, harus bisa memahami apa yang istimewa dari berpuasa sampai mengerjakannya membuat kita bisa bertakwa. Maka pada suatu hari sahabat Harisah bertemu dengan Nabi, dan Nabi bertanya, "Kaifa asbahta ya Harisah?" Bagaimana kabarmu hari ini ya Harisah? Harisah menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqa." Kabarku hari ini laksana mukmin sejati. Mukmin sejati artinya muttaqin, orang yang bertakwa. Maka Nabi pun bertanya kembali, "Unzur ma taqulu fa inna malikuli qalin haqiqah." Perhatikan apa yang kamu sampaikan,
karena sesungguhnya setiap perkataan itu ada hakikatnya. Wa ma haqiqatu imanuk, maka apa hakikat iman kamu? Kalau kamu bisa bilang kabarku laksana mukmin sejati, kabarku laksana seperti orang bertakwa, maka apa hakikat ketakwaan kamu? Maka apa yang disampaikan oleh Harisah, adma'tu nahari wa ashartu lail. Kalau siang saya berpuasa, kalau malam saya sholat malam. Adma'tu nahari wa ashartu lail. Wa ka'ani ila arsy rabbi barizan, yang itu membuat aku seolah-olah melihat singgasana Allah. Apa yang disampaikan oleh Harisah ketika dia mengatakan saya laksana mukmin sejati hanyalah dua amal, yaitu puasa dan salat malam. Yang keduanya ada di bulan Ramadan. Berpuasa di siang hari, malam harinya kita salat tarawih. Maka Nabi mendengar penjelasan dari Harisah, fa'alzam, disuruh beristiqomah. Istiqomahlah kamu, iltizamlah kamu. Bayangkan. Jadi Nabi mengapresiasi apa yang disampaikan Harisah, dan Harisah dengan percaya diri mengatakan seperti mukmin sejati hanya berdasarkan bahwa dia mengerjakan dua amalan. Saya kalau siang berpuasa ya Rasulullah. Ini tentu konteksnya di luar bulan Ramadan, bukan di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan. Artinya di luar bulan Ramadan sahabat biasa melakukan amalan-amalan semacam ini. Jadi di dalam bulan Ramadan bagi mereka ini momentum yang membanggakan dan membahagiakan, karena mereka sudah terbiasa untuk melakukan itu di bulan lain selain Ramadan. Maka kita lihat kemudian bagaimana filosofi dari puasa itu sendiri, yang tentu saja bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi bagaimana puasa adalah bentuk mitigasi, bentuk solusi dari cara kita mengendalikan kebutuhan kita terhadap dunia. Karena orang-orang yang rajin berpuasa, dia akan merasa tarikan dunia baginya tidak terlalu dominan. Maka bagi kita yang terlalu sering mengejar dunia sampai letih dan lelah, tak tersisa untuk ibadah, sehingga kesibukan menyita sebagian besar waktu kita, bahkan tak sempat hadir di masjid, menghadiri kajian, bahkan sekedar mendengar tausiah. Maka perhatikan, amalan puasa bisa membuat kita memiliki konsep pengelolaan diri terhadap dunia. Karena apa? Karena kita adalah makhluk materi, sehingga alaqatul maddiyah, tarikan kebendaan kita akan jauh dominan, ya. Mengingat kita adalah benda materi, kita adalah makhluk materi. Kita makan yang disediakan bumi, kita minum yang disediakan bumi, semua yang disediakan oleh bumi kita konsumsi. Semakin kuat tarikan itu kepada diri kita. Maka ketika kemudian kita berpuasa di saat orang lain bebas makan dan minum, ini adalah satu solusi untuk mengelola kebutuhan kita terhadap dunia, agar kita tidak terlalu rakus, agar kita tidak terlalu dominan, agar kita tidak terlalu posesif terhadap dunia. Maka orang-orang yang korupsi itu adalah orang-orang rakus,
orang-orang yang posesif terhadap dunia, bahwa seolah-olah hidupnya hanya untuk hari ini. Maka ketika konsep pengendalian diri kita terhadap dunia sudah kita mitigasi dengan berpuasa, karena orang lain hari itu makan, minum bebas, bahkan berhubungan badan dengan istrinya, dengan suaminya, dan halal kalau tidak berpuasa. Tapi pada saat berpuasa menjadi haram, karena orang yang berpuasa yang halal sekalipun menjadi tidak boleh dilakukan. Di saat orang lain makan dan minum semaunya, kita menahan diri. Ini adalah konsep pengelolaan terhadap dunia. Begitupun di malam hari, ketika orang terlelap tidur di dalam sebuah ruang AC yang sejuk dingin dengan selimut yang hangat, tapi mampu untuk memutus semua mata rantai ikatan dunia itu, bangun tengah malam, wudhu, menegakkan salat qiyamul lail, menghadap Tuhannya, menyatakan kebutuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dia berhasil mengatur, mengelola, memitigasi kebutuhannya terhadap dunia. Dia bukan hamba yang rakus, dia bukan hamba yang terlena oleh dunia. Maka ketika kemudian kaum muslimin tidak mampu mengelola kebutuhannya terhadap dunia, apa yang dia inginkan harus dia dapat, apa yang dia inginkan harus dia kejar, harus dia eksplorasi, harus dia miliki, harus dia kuasai, maka sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan mulai hilang satu persatu. Itulah ketika Nabi mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti di akhir zaman kalian seperti makanan di atas nampan yang siap diperbutkan oleh banyak orang. Sahabat bertanya, awamin kilatin bina yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kita saat itu sedikit ya Rasulullah? Bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, jumlah kamu pada saat itu banyak sekali. Walakin gutha'in ka gusa'is sail, tapi seperti buih, tidak bersatu, tidak saling empati, tidak memiliki ukhuwah, selalu senang berpecah, dihajar ombak bercerai-berai. Ciri dari buih begitu. Walaqad ja'alna lakumul wahn, walaqad nazala bikumul wahn. Dan Allah karuniai, Allah berikan, Allah turunkan penyakit wahan di hati kamu. Sahabat bertanya, ma huwal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Orang kalau udah cinta dunia, nggak ada ceritanya berani mati. Orang kalau udah cinta dunia pasti takut mati. Karena konsekuensi dari cinta dunia, dia harus memastikan dunia yang dia miliki, dunia yang dia kuasai tidak boleh hilang bersamaan dengan hilang dirinya, bersamaan dengan kematian dirinya. Sibuk memikirkan bagaimana memastikan bisnisnya tetap berjalan, dunia saja yang ada di kepalanya. Maka inilah bentuk kekacauan pengelolaan terhadap dunia yang tidak mampu dikelola dengan baik oleh kaum muslimin di akhir zaman nanti. Maka mitigasi dari kebutuhan kita terhadap dunia adalah dengan amal-amal takwa tadi. Di antaranya berpuasa, salat malam. Afdalut salatu ba'dal faridah as-salatul lail. Salat yang utama setelah yang wajib adalah salat malam. Jadi kalau Anda hari ini tidak putus puasanya, kita hari ini tidak putus sholat tarawihnya, pastikan itu juga kita lakukan nanti setelah Ramadan berpisah dengan kita.
Karena itu sesungguhnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Mampukah kita setelah Ramadan meninggalkan kita tetap berpuasa? Mari kita mulai dengan saum Syawal 6 hari berturut-turut atau tidak. Bisakah kita saum di bulan Syawal 6 hari? Setelah Syawal lewat, bisa kita saum lagi Ayyamul Bid 3 hari, 13, 14, 15 Hijriah. Setelah Ayyamul Bid ada Senin Kamis, setiap hari Senin dan Kamis. Kalau mau yang lebih kuat, lebih berat, ada saum Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, terus saja begitu. Ini bentuk cara Allah memberitahu kita manusia untuk mengelola kebutuhannya terhadap dunia. Kalau itu kita lakukan secara paripurna, maka label takwa insya Allah akan kita dapati. Sehingga ketika kita memiliki label takwa di bulan Ramadan ini, seharusnya tidak ada kekhawatiran lagi terhadap apa yang telah Allah tetapkan atas kita. Baik masalah jodoh, baik masalah rizki, baik masalah maut, apapun itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan jauh sebelum kita diciptakan. 50.000 tahun dalam sebuah hadis, kita sudah dituliskan nasibnya 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apapun yang menimpa, musibah yang menimpa di antara kalian, baik yang terjadi pada diri kalian maupun sebuah kaum, illa fi kitabim min qabli an nabraha, hal itu sudah tercatat. Dzalika 'ala Allah yasir, dan itu perkara yang mudah bagi Allah. Bahkan Anda dicatat sebagai orang yang menerima masuk bertemu dengan Ramadan, itu sudah dicatat. Ini bukan kebetulan, ya. Jadi Anda harus bersyukur, kita harus bersyukur karena kita dicatat sebagai orang yang bertemu dengan Ramadan. Itu artinya Allah hendak menghapus nama kita dari catatan penghuni neraka, dari daftar penghuni neraka. Sebaliknya Allah ingin kita masuk sebagai penghuni surga. Mengapa demikian? Hal ini terkait dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bercerita tentang mimpi Talha bin Ubaidillah. Saya bacakan, hadisnya panjang. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah memberitakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad dari Ibnu Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Talha bin Ubaidillah, bahwa dua orang laki-laki dari suku Bali datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam secara bersamaan. Salah seorang dari keduanya lebih bersemangat berjihad dibandingkan yang lain. Kemudian dia pergi berperang sehingga dia menemui syahid, mati di jalan Allah. Sedangkan yang satunya lagi masih hidup setahun kemudian lalu meninggal dunia. Talha berkata, kemudian aku bermimpi seakan-akan aku berada di pintu surga. Tiba-tiba aku melihat kedua laki-laki tadi dan malaikat keluar dari surga. Malaikat itu kemudian mengizinkan laki-laki yang meninggal dunia belakangan untuk
memasuki surga. Kemudian ia keluar lagi dan mempersilahkan laki-laki yang mati syahid untuk juga masuk ke dalam surga. Lalu malaikat tadi berkata kepadaku, kembalilah kamu, karena kamu belum saatnya memperoleh hal ini. Setelah bangun keesokan harinya, Tolha menceritakan ini kepada orang-orang dan mereka pun heran. Mereka lalu memberitahukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Maka Nabi bersabda, apa yang membuat kalian heran? Jadi hadis ini menceritakan ada orang yang mati syahid. Tahu nggak Pak Bu? Orang yang mati syahid itu nikmatnya apa? Karunianya apa? Tahu nggak? Bu, tahu nggak keutamaan orang yang mati syahid? Dosanya diampuni sejak tetes darah pertama. Kemudian bisa memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya sekalipun sudah berada di dalam neraka. Kemudian dikawinkan dengan 70 bidadari. Ini yang suka diledekin sama liberalis, feminis, ya, cebongis, ya. Semoga ketemu sama 72 bidadari. Ini Rasulullah yang ngomong, dinikahkan dengan 72 bidadari. Orang-orang munafik hanya memperolok-olok hal itu. Ini keagungan dan keutamaan orang yang mati syahid. Kalah. Ada yang ngalahin. Kata Nabi, apa yang membuat kalian heran? Kenapa orang yang mati belakangan bisa masuk surga duluan? Lalu Nabi bilang, bukankah dia bertemu dengan Ramadan? Naam ya Rasulullah. Bukankah dia berpuasa? Naam ya Rasulullah. Bukankah dia ruku dan sujud ribuan kali selama 1 tahun? Naam ya Rasulullah. Kalau begitu jarak di antara keduanya seperti langit dan bumi. Jadi orang berpuasa ketemu Ramadan, Bu, Pak, bisa ngalahin amalnya orang yang mati syahid. Kalau benar puasanya benar, ibadahnya benar. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka bertemu Ramadan itu karunia. Nangis nih nanti malam nih, ya, 2:30 Anda bangun nangis aja kerjanya sampai sahur. Karena itu perilaku para salaf. 6 bulan setelah Ramadan pergi nangis saja karena merasa belum yakin akan bertemu lagi dengan Ramadan, dan gak yakin juga amal riyah Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, kita selama bertemu dengan Ramadan itu semuanya sudah di dalam skenario Allah. Kenapa saya bilang skenario Allah? Di bulan Ramadan pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, pintu surga dibuka. Amalan-amalan pahalanya digandakan. Sunnah setara wajib, wajib berkali-kali lipat. Sedekah, infak, memberi takjil, sholat malam, semuanya berbeda dengan bulan-bulan lain. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ila ramadan kafaratul lima bainahuma
majtunibatil kabair. Antara salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, kafaratul lima bainahuma, Allah hapus dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita ketemu Ramadan tahun ini, itu artinya Ramadan tahun lalu sampai hari ini dosa kita di 11 bulan Allah hapus. Kafaratul lima bainahuma majtunibatil kabair. Selama kita tidak melakukan dosa besar, tidak berzina, tidak membunuh, tidak minum khamar, tidak makan babi dan sebagainya. Ya, karena ada yang nyuruh kita beli oleh-oleh babi. Ya. Orang Islam lebaran disuruh beli oleh-oleh babi. Ini kalau bukan fasik apa? Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, kaifa la tadri lil mu'minina ala firaqihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak berlinang kala berpisah dengan bulan Ramadan, sementara dia tidak mengetahui yang tersisa dari umurnya untuk kembali bertemu dengannya. Nggak ada yang bisa tahu di antara kita hari ini apakah bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Orang-orang terbaik yang kita kenal, soleh soleha, tetangga kita, kenalan kita, rekan kerja kita, atau teman di DKM masjid, jamaah masjid, udah meninggal kemarin sebelum Ramadan, dan mereka orang-orang soleh tidak sempat bertemu dengan Ramadan. Maka itu artinya ketika kita mendapatkan Ramadan, pergunakan semaksimal mungkin. Jadikan dia pemicu kita untuk terhapusnya dosa, hilangnya nama kita dari para penghuni neraka dan berpindah menjadi penghuni surga. Allah tahu kalau Ramadan tidak ada, kita tidak punya mekanisme penghapusan dosa. Dosa kita bertumpuk, yang kalau dikonversi dengan pahala yang kita kerjakan itu minus. Untung ada Ramadan, jadi bisa diakselerasi, bisa dikapitalisasi amal kita, pahala kita, kebaikan kita. Itulah Allah sangat mengetahui bagaimana hambanya sangat lemah. Lihat aja nanti di hari pertama bulan Syawal, siapa yang sholatnya kedodoran. Baru 1 hari kita meninggalkan Ramadan, subuhnya kesiangan karena habis belanja malamnya buat besok lebaran, atau keliling-keliling takbiran, atau ibu-ibunya masak sampai pagi, sampai jam 1, sampai jam 2, subuhnya bablas. Kita lihat saja. Maka jangan sampai kemudian Ramadan yang luar biasa ini, yang target Allah turunkan menjadi membentuk menjadi takwa hambanya, membuat kita bertakwa, ini kita abaikan, kita lalaikan, bahkan tidak maksimal menyikapi dan memaknainya. Maka saya pernah katakan, 2 nikmat yang harus disyukuri hari ini itu nikmat sehat dan nikmat bertemu dengan Ramadan. Nikmat sehat karena kita sehat di tengah pandemi dan kita bisa beribadah. Anda bisa datang untuk itikaf, ini nikmat sehat. Kalau enggak, Anda masih di rumah terbaring. Ya. Orang kalau udah sakit kan susah, keluar dari kamar aja belum tentu bisa. Kakinya lah asam urat, kolesterol, hipertensi, ginjalnya nggak bagus, jantungnya nggak bagus. Tapi kita sehat.
Maka minta sehat itu sama Allah. Minta sehat itu bukan karena Anda minum vitamin ya Pak Bu. Sehat itu bukan karena Anda rajin olahraga aerobik, sepedanya yang 25 juta. Itu nggak ada jaminan kita sehat. Yang bikin sehat itu Allah. Maka kita harus meminta sallallahil mu'afah fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin khairum minal afiyah. Ya. Mintalah kepada Allah kesehatan, mintalah kepada Allah keselamatan. Karena yang utama setelah iman itu adalah kesehatan. Iya dong. Habis kita beriman, kita sehat, itu udah luar biasa. Anda bisa beribadah, Anda bisa bekerja, Anda bisa mencari nafkah, Anda bisa menafkahi keluarga, Anda bisa membayar hutang, Anda bisa apalagi? Anda bisa berlaku adil. Kalau kita tidak sehat, kita sulit menegakkan itu semua. Mencari nafkah sulit, berlaku adil apalagi. Maka orang Arab bilang, asihatajun ala ru'usil asihah la yarahu ilal marda. Sehat itu seperti mahkota di atas kepala orang yang sehat, tapi yang ngelihat, yang bisa ngelihat cuman orang yang sakit. Orang sehat pakai mahkota namanya kesehatan, tapi nggak ada yang lihat kecuali orang yang sakit. Itu pepatah Arab. Kita mana pernah bersyukur nikmat sehat kalau lagi sehat? Boro-boro. Ingat Allah kalau lagi ya Pak ya. Kalau lagi sakit ya berobat. Kalau udah dipasang ventilator aja istighfar mulu. Ya, Bu ya. Udah dipasangi ventilator istighfar mulu. Begitu hasilnya keluar positif gitu, waduh, ya Allah, kenapa Engkau berikan aku COVID? Jadi alim, maka kita harus selalu meminta kepada Allah kesehatan. Dan bertemu dengan Ramadan adalah juga nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat yang harus kita syukuri karena dia sama pentingnya dengan kesehatan. Sebagaimana kita diberikan kesehatan dan sebagaimana sehat itu membuat kita bisa optimal membersamai Ramadan, bertemu dengan Ramadan, beribadah di dalamnya. Mengejar Lailatul Qadar tuh Pak, nggak ada ceritanya nyender, nggak ada ceritanya Anda nyiapin kasur, nggak ada ceritanya Anda nyiapin bantal. Yang namanya ngejar Lailatul Qadar tuh Anda ibadah, membaca Quran, sholat, atau bahkan ulama mengatakan berdoa. Ya Rob, ya Rob. Kalau bisa Pak, tulis di kertas apa aja yang Anda mau minta. Apa saja yang mau Anda minta, tulis di kertas, minta nanti sama Allah. Sambil nangis. Ya, sambil nangis. Pelit amat sih ngeluarin air mata. Diputusin ceweknya nangis. Ya. Ditinggal istrinya pulang kampung mewek. Giliran berhadapan dengan Allah, ya Rob, ya Rob, nangis. Ainani tamassuhuman nar, ainun baqat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Ainun baqat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang digunakan untuk ronda di malam jihad fi sabilillah. Itu dua mata yang gak bakal disentuh api neraka. Seberapa sering kita nangis karena Allah? Dengar murotal nangis, dengar imam nangis,
Ada kisah tabi'in, Fudail bin Iyad, itu kalau anaknya jadi makmum, dia nggak mau baca ayat-ayat neraka, karena anaknya ini terlalu sensitif. Suatu hari dia lupa, anaknya jadi makmum, dia baca ayat-ayat tentang neraka, pingsan anaknya. Begitu selesai sholat, dia lihat jamaah ngerubungin, ternyata anaknya. Udah dibawa ke rumahnya, suruh ibunya membangunkan. Bangunkan, tadi anakmu sholat di belakangku dan aku tak tahu kalau dia bermakmum kepadaku. Dibangunin, alhamdulillah bangun, pingsan doang. Pada kali yang kedua terjadi lagi. Dan apa Pak yang terjadi, Bu? Si anak wafat. Jadi ketika Fudail bin Iyad lagi-lagi tidak tahu kalau anaknya di belakang jadi makmum, dia membaca ayat-ayat tentang neraka, si anaknya pingsan dan wafat. Saking sensitifnya hati. Maka iktikaf kali ini tinggal tersisa 2 malam lagi. Kita kejar dia dengan segenap permohonan, komitmen kita, kesungguhan kita untuk merubah diri kita agar tidak lagi terkekang oleh dunia, tidak lagi dikendalikan oleh syahwat keduniaan, kebendaan. Putus semua itu, bahwa kebutuhan kita terhadap dunia sebatas kebutuhan kita untuk bertahan hidup, untuk membuat kita tidak termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Maka ketika kemudian Ramadan membuat kita menjadi orang bertakwa, ingat Allah menjanjikan ada buah-buah ketakwaan, ada sesuatu yang akan dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang bertakwa, ada kompensasi, ada benefit, ada hadiah yang menanti orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, menjadi orang yang bertakwa, Allah akan pastikan kemudahan dalam urusan hidupmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Sehingga kalau Ramadan ini selesai, bagi orang-orang bertakwa tidak ada lagi kata susah, tidak ada lagi yang susah hidupnya, nggak ada lagi yang miskin. Sehingga kalau kita selalu berulang setiap kali Ramadan seperti ini, hidup kita nggak pernah selesai problemnya, rumit dari tahun ke tahun, hutang nggak kelar-kelar. Ada yang salah dengan ibadah kita, ada yang salah dengan ibadah amaliyah Ramadan kita. Fa'ama man a'ta wattaqa wassadaqa bil husna fasunuyassiruhu lil yusra. Ini janji Allah di dalam surat Al-Lail. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jalan yang mudah, rizki yang mudah, solusi terhadap persoalan yang ada. Karena ini janji Allah, dan Allah adalah sebaik-baiknya pemberi janji. Nggak ada orang yang bisa menepati janji sebagaimana Allah. Kita manusia bisa khianat,
Kita manusia bisa tidak amanah, tapi Allah tidak pernah sedikit pun berdusta. Dia akan tunaikan apa yang menjadi haknya, bahkan oleh orang yang ajalnya telah tiba. Kalau masih ada tersisa satu tetes air untuknya, tidak pernah Allah tahan. Pernah nggak ada orang sakit, tahu-tahu sehat, minta nasi padang, masih dirawat di rumah sakit, sama saudaranya ngomong, sama adiknya sama kakaknya ngomong, beliin dong nasi padang, dibeliin, makannya lahap, besok ya wafat. Ada nggak? Ada yang begitu. Masih ada jatahnya nasi padang buat dia. Makanya Allah nggak pernah tahan rizki orang. Kalau masih ada rizkinya, ajalnya belum tiba. Tapi kalau rizkinya sudah selesai, ajalnya tiba. Maka kalau kita, ya, apa-apa mudah, kekayaan datang, rizki gampang, itu inget-inget. Jangan-jangan rizki kita udah hampir sempurna gitu ya. Yang berikutnya, dikeluarkan dari kesulitan. Ini balasan di dunia bagi orang-orang yang bertakwa. Dikeluarkan dari kesulitan dan mendapatkan rizki dari cara yang tidak dia duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kita hari ini nggak pernah yakin dengan kekuasaan Allah. Sehingga berdoa saja hati kita suka nggak yakin. Benar nggak ya? Allah bisa kasih solusi. Hati saja kita nggak yakin bahwa Allah bakal kasih solusi. Makanya saya bilang tadi, nangis, minta. Makanya jeleknya kita nih begini nih Pak Bu. Kalau masih suka berharap kepada makhluk, kadang-kadang peran Allah jadi nggak terlalu penting. Nggak punya uang harus bayar utang, yang dipikirin pertama kali, oh gue minjem si dia dah. Padahal harusnya yang diminta pertama kali adalah Allah, ya Allah, aku masih memiliki hutang, tolong selesaikan, berikan kemampuanku untuk menyelesaikan. Makanya kalau masih punya ketergantungan kepada makhluk, kita sulit untuk meyakini bahwa Allah lah sebagai pemberi rizki yang sesungguhnya. Sehingga ketika Nabi mengatakan, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kamu tawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, ya, pasti Allah akan berikan kamu rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia pergi pagi hari dalam keadaan temboloknya kosong, kembali ke sarangnya dalam keadaan temboloknya penuh. Dalam keadaan temboloknya penuh. Sampai disindir sama Nabi, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi la razaqakum." Standarnya burung tuh. Bisa nggak kita tawakal kepada Allah? Karena tawakal ciri orang bertakwa. Sehingga ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah di rumah tangga, di pekerjaan, di lingkungan, serahkan kepada Allah, ya Allah. Seolah-olah kita ini nggak punya solusi.
Ada bapak membunuh anaknya karena dimintain SPP. Ya. Ada kan Pak di TV? Ada istri membunuh suaminya karena tidak dinafkahi. Padahal kita orang-orang beriman, bertakwa, sudah jelas solusinya adalah Allah. Maka Anda etikaf ini harus benar-benar berkomitmen. Saya mau cerita sedikit tentang saya pribadi. Ini tidak ada maksud apapun kecuali tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang Allah berikan. 2016 saya putuskan tidak lagi bekerja karena saya selepas SMA itu bekerja, Bu, Pak. Capek bekerja sama orang. 2016 saya putuskan tidak bekerja. Saya bekerja dari rumah. Jadi saya jual online. Saya jualan online itu ternyata ekspektasi saya tidak sesuai. Kadang-kadang sehari cuma dapat gocap 50.000. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan cuma dapat 500. Mau ngasih makan istri udah kerepotan, ditambah anak 4 orang, belum lagi token listrik suka bunyi, kagak disuruh udah bunyi gitu. 2016 saya putuskan saya mau iktikaf. Ada yang salah dengan ibadah saya, ada yang salah dengan cara saya berkomunikasi dengan Allah. Itu yang saya rasakan pada saat itu. Saya mantap bilang ke istri, Abi pengen iktikaf. Saya kasih ATM saya, ini ATM nggak ada isinya, saya bilang. Kalau nanti ada uang masuk pakai, kalau nggak ada ngutang di warung, kita selesain habis Lebaran. 10 hari sebelum Lebaran saya nggak punya uang untuk menafkahi anak dan istri, tapi saya putuskan saya harus iktikaf. Begitu saya keluar pintu rumah, teman saya telepon, Pak, bisa nggak minta tolong anterin tetangga saya? Tetangganya direktur. Anterin kemana? Ke Malang naik mobil. Pulangnya nanti ente dikasih tiket, bayarannya 3 juta. 10 hari lagi Lebaran saya nggak punya duit, ditawarin duit 3 juta. Begitu keluar rumah mau berangkat iktikaf, itu antara saya butuh dan saya mau iktikaf. Ya Allah, saya bilang, ini godaan setan yang pertama. Saya bilang sama temen, saya butuh uangnya, saya bilang, tapi saya mau iktikaf ya. Oh ya udah, sorry kalau gitu, silakan lanjut, nanti saya cari aja yang lain. Udah, saya berangkat. Saya berangkat iktikaf di Masjid Al Ihsan di Bekasi. Saya masuk asar, udah fokus saya cuman baca Quran, tilawah, sholat lail, berdoa, begitu saja. Terutama di malam-malam ganjil, saya nggak pernah tidur, Pak. Di malam ganjil saya nggak pernah tidur. Saya taruh kopi, saya taruh aqua, ngantuk saya minum, ngantuk saya minum. Saya cuma ingin mengadu kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan jalan keluar atas persoalan diriku. Jangan kau serahkan diriku mengatur diriku. Jangan kau biarkan diri ini mengatur. Terus saya nangis. Baru 3 hari saya iktikaf, teman saya telepon, Ustadz, aneh baru transfer 2.500.000. Waduh, apaan nih? Dari anak-anak, dari teman-teman. Masya Allah. Saya WA istri saya, ada uang silakan dipakai. Hari ke-7 teman lama saya telepon, Bos, sekarang kerja di mana?
Saya bilang, enggak, saya di rumah aja. Oke, bantuin saya ya. Siap, saya bantuin dari rumah. Kebetulan masih ada laptop. Oh enggak, ini bantuin seperti biasa karyawan lainnya. Masuk jam 8, pulang jam setengah 5. Oh maksudnya saya jadi pegawai? Iya. Saya mikir aja, saya udah malas jadi pegawai, tapi ini ada tawaran. Saya minta lagi kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk, apakah ini jalan yang terbaik? Oke, hari terakhir itikaf, ba'da subuh, saya pulang diantar jamaah. Ayo Ustaz, ane anterin. Nggak usah, ayo ane anterin. Dianterin pakai mobil sama dia sampai depan rumah. Ustaz bentar, jangan turun dulu. Dia buka bagasi belakang, dia turunin sembako, dia turunin baju buat anak-anak. 10 hari yang lalu saya nggak punya duit, bahkan berpikir bagaimana saya bisa melalui 10 hari menjelang lebaran. Begitu saya adukan semua kepada Allah, Allah tuntaskan di H-1. ATM saya ada duitnya, habis lebaran saya bekerja, anak-anak punya baju untuk dipakai di hari raya. Begitu lebaran selesai, seminggu kemudian saya interview. Dalam keadaan janggut saya sepanjang ini, celana saya cingkrang. Yang interview orang Cina. Saya bilang, Pak, maaf, saya berjanggut dan saya cingkrang, saya bilang. Kalau Bapak tidak nyaman dengan ini semua, nggak apa-apa, silakan, mungkin lain waktu ada kesempatan. Apa kata dia? Saya nggak ada urusan gitu. Yang penting buat saya kerja yang baik. Anda mau jenggotan sepanjang apa, Anda celananya mau sepanjang pendek apa, silakan. Itu artinya kebebasan saya untuk beribadah tetap saya bisa lakukan. Dan itu tidak berhenti. Rizki yang Allah berikan tidak berhenti bahkan setahun kemudian. Karena pada tahun berikutnya, setahun genap, saya bertemu teman lama yang meminta saya untuk mengelola yayasan pendidikan yang dia punya. Saya bilang, saya masih bekerja. Ana butuh sama antum. Sebutuh apa? Kalau hari ini antum tidak bekerja, ayo langsung kerja di tempat Anda. Saya istikharah, saya putuskan, saya bantu teman saya di Yayasan Pendidikan Islam. Tidak sampai 1 bulan saya bekerja, Ustadz, silakan dipakai fasilitas. Mobil masih diplastikin, keluar dari dealer, silakan dipakai. Aduh, saya bilang, saya nggak usah pakai begini, saya cukup pakai motor. Saya bilang, saya biasa pakai motor kemana. Ustadz, antum tuh akan bertemu dengan orang-orang untuk meeting dan sebagainya, antum perlu pakai ini. Dan hari ini kemana-mana saya pakai kendaraan itu. Dan hari ini masih saja berlanjut episode-episode di mana Allah mencukupi kebutuhan saya tanpa saya harus meminta kepada makhluk. Maka saya bilang kepada Anda, saya ingin berbagi cerita kepada Anda. Etikaflah dengan menangis, jangan tertidur, minta kepada Allah solusi, persoalan Anda akan selesai. Saya bicara karena saya sudah merasakan dampak. Sehingga kalau orang sudah terbiasa etikaf 10 hari, dia selalu rindu untuk etikaf lagi. Dan saya 2 tahun ini benar-benar tersiksa tidak bisa etikaf 10 hari. Ini sebagai tahadus bin ni'mah, biar Anda tahu bahwa ada janji Allah di Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir. Ada janji Allah. Kejar janji itu, tagih janji itu dengan ketulusan hati dalam meminta, kebersihan hati, kesucian hati, kebutuhan bahwa Anda tidak butuh makhluk yang lain, Anda hanya butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, janji Allah kepada orang yang bertakwa.
akan diterima amalnya dan diampuni dosa-dosanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Diampuni dosa-dosa kita. Ini mekanisme penghapusan dosa yang paling efektif Ramadan. Dan bertakwa adalah jaminan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan tentu saja kita akan merasakan cinta Allah kepada kita, cinta Allah Azza wa Jalla kepada kita. Satu lagi yang saya ceritakan, di saat-saat saya susah belum bekerja, selepas i'tikaf itu, saya pernah satu hari tidak punya uang untuk memberi makan anak dan istri. Sampai istri saya bilang, "Bi, anak-anak lapar." Jam 11 siang di hari Jumat, saya berangkat ke masjid. Saya minta kepada Allah, "Ya Allah, berikan solusi. Berikan solusi. Saya sudah berikhtiar, saya sudah berusaha." Tiba-tiba DKM habis sholat Jumat bilang, "Bapak jangan pergi dulu karena ada sholat jenazah." Saya kalau ada sholat jenazah pasti saya kejar, karena ini pahala paling instan. Ya, kalau ada sholat jenazah jangan ditinggal, karena ini pahala paling instan. Satu, menyolatkan dapat 1 qiraat, menguburkan dapat 1 qiraat. Jadi kalau menyolatkan dan menguburkan dapat 2 qiraat. 1 qiraat sebesar gunung Uhud. Saya bangun, saya sholat jenazah. Tujuan saya cuma mengejar ridho Allah dan pahala. Habis sholat, itu ahli warisnya ngamplopin, Pak. Saya nerima amplopnya itu sambil bengong saya. Seumur umur saya sholat jenazah, saya baru kali ini diamplopin. Hah? Diamplopin? Saya pulang, oh enggak, saya habis sholat saya ikut nguburin dulu. Habis nguburin baru saya pulang. Saya kasih amplopnya ke istri. Nih, tadi ada pengurus yang ngasih karena sholat jenazah. Pagi istri saya bilang, "Bi, anak-anak lapar mau makan." Saya nggak punya duit. Pulang sholat Jumat saya dapat duit. Siapa yang menyelesaikan kalau bukan Allah? Siapa yang menyelesaikan problem Anda kalau bukan Allah? Kita nggak perlu ngomong ke tetangga, "Saya lagi nggak punya duit, beras saya habis." Kita lapor ke Allah, Allah kasih solusinya. Saya nggak pernah nggak punya duit, malam-malam token listrik saya bunyi. "Bi, token bunyi." Bismillah, minta sama Allah. Saking udah yakin saya mau minta sama Allah, nggak ada 5 menit telepon bunyi. "Ustaz, udah ana transfer barang yang ane minta kemarin." Saya kan jualan online, jadi dia minta barang. "Ustaz, udah ane transfer barang yang ane minta kemarin." Untungnya 850.000. Saya beliin token 100.000. Malam itu selesai. Jadi banyak hal yang saya anggap ini skenario Allah. Kalau kita sudah meminta kepadanya, berharap kepadanya, dan tidak meminta kepada makhluk. Masalahnya sekuat apa kita meminta kepada Allah dibandingkan kepada makhluk? Ya. Maka selain di dunia, Allah juga pastikan di akhirat kita akan mendapatkan balasan. Yang pertama adalah selamat dari azab pada hari kiamat. Ini di dalam surat Maryam ayat 71-72 Allah katakan, "Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." Jadi Allah katakan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Artinya apa?
Kalau bicara pahala minus semua. Kalau bicara amalan, kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dosa yang kita perbuat. Itu yang bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan tidak, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian, walau anta ya Rasulullah, walau ana, sekalipun saya, kata Nabi, illa ayataqamadini Allahu minhu birahmatin wa fadlin, kecuali Allah kasih rahmat dan fadilahnya kepada kita. Jadi kalau bukan karena rahmat dan fadilahnya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bakal masuk surga. Jangan mimpi pahala kita yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Jangan mimpi amal kita yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Makanya cari ridhonya. Cari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah tidak ada yang bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Hilang rasa takut dan sedih serta terhindar dari keburukan hari kiamat. Ini janji Allah yang kedua. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Dijamin surga yang luas seluas langit dan bumi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwa menjadi target Ramadan kita kali ini. Menjadi orang-orang bertakwa adalah target yang harus kita rekayasa. Target yang harus kita upayakan, usahakan. Jangan kita lalui Ramadan ala kadarnya. Jangan kita sikapi Ramadan seperti biasa saja. Ini Ramadan, Bung. Ini Ramadan, men. Ini bukan bulan lain. Di antara malaikat-malaikat Allah berikan kelebihan kepada Jibril. Di antara nabi-nabi Allah berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hari-hari Allah lebihkan kepada Jumat. Dan di antara bulan-bulan Allah lebihkan kepada Ramadan. Maka ini bukan sembarang bulan. Ini bukan sembarang bulan yang Anda bisa sikapi seperti biasa saja. Ini bulan yang bisa memastikan Anda menjadi orang bertakwa, dan ini bulan yang bisa menjadikan Anda masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.